menjadi penghuni neraka. Jadi jangan ini main-main, ini serius. Sekarang banyak panti-panti yang di bawah binaan saya, isinya adalah anak-anak korban narkoba. Ya, banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pencegahan maupun penanggulangan. Tetapi akhirnya kembali lagi kepada mindset, kembali lagi kepada pola pikir. Knowledge is power, but character is more. Ilmu pengetahuan itu penting, tetapi karakter atau budi pekerti jauh lebih penting. Dan sekarang di sekolah, budi pekerti itu tidak diajarkan. Padahal itu adalah yang mendasar, fondasi untuk kita bisa menjadi orang yang besar. Jadilah yang terbaik dimanapun kita berada. Jadilah yang terbaik. Dan yang kita tinggalkan hanya 3. Ilmu yang diamalkan, amal ibadah, dan yang terakhir adalah anak yang soleh. Semua orang tua ingin mempunyai anak yang soleh. Dan kalau anak-anak masih di bawah pangkuan orang tua, apa yang dilakukan oleh anak-anak? Dosa yang ditanggung oleh orang tua anak-anak. Apakah tega? Terutama kepada ibu. Semua ingin menjadi anak yang soleh, termasuk juga saya. Saya ingin menjadi anak yang soleh. Saya ingin menjadi seorang istri, ibu, pimpinan yang soleh dan soleh. Semua ingin seperti itu. Oleh karena itu, dengarkan apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber, cermati yang harus dilakukan, silakan dilakukan, tentu saja positif. Yang tidak, jangan dilakukan dan harus dihindari. Cermati, waspada. Selamat datang kepada yang baru datang. Baiklah, yang nampaknya perlu dicermati oleh kita menjadi orang dewasa, memutus kebijakan maupun pemerhati adalah peredaran bilang narkoba, pembuatan narkoba yang ilegal, dan narkoba itu sendiri. Dan para pemakai, para pengguna, para pengedar, juga yang memfasilitasi, hukumannya adalah pidana, kurungan. Adik-adik mau dikurung? Ya. Kalau kurungan mungkin fisik ya. Tetapi yang paling menghancurkan adik-adik dan anak-anak, otak adik-adik menjadi rusak, tidak bisa belajar, tidak bisa berpikir jernih. Itu yang harus diwaspadai. Dan narkoba itu memang tidak hanya terkena kepada anak-anak, tetapi juga bisa terkena kepada orang dewasa yang pengendalian emosinya tidak terkendali. Satu hal yang paling mendasar adalah pendekatan agama. Adik-adik, kita semua harus terus bertawakal. Jangan hanya mengandalkan kepada kemampuan, keahlian yang kita peroleh, tetap ada hal yang harus kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, yang pertama, punyalah keyakinan, keyakinan yang benar dan utuh, bukan keyakinan yang tidak benar. Yang kedua, berdoalah terus-menerus
Karena dengan berdoa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ada 4 rahasia doa. Doa itu langsung dijawab. Doa itu tidak langsung dijawab. Doa itu terjawab dengan kita terhindar dari musibah. Seharusnya kita menjadi korban, tapi kita terhindar. Itu adalah jawaban doa. Dan yang keempat, doa itu dijawab dengan Allah menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Tanpa kita sadari, begitu banyak dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun yang tidak. Allah mengampuni menjelang kita ajar. Tadi saya katakan, saya sudah menjelang pensiun, saya sudah bau tanah. Kenapa saya katakan bau tanah? Karena ruang 2x1 itu sudah menanti. Tinggal amal-amal dari saya dengan memanfaatkan harta tahta yang dititipkan oleh Allah kepada saya, kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama. Kalau saya bicara narkoba, jawab no. Kalau saya bicara prestasi, jawab yes. Narkoba, no. Prestasi, yes. Semua ingin berprestasi, termasuk saya. Apa yang bisa diberikan kepada negara dan bangsa Republik Indonesia? Apa yang bisa kita berikan? Bukan apa yang kita peroleh dari negara ini, tetapi apa yang telah kita berikan. Yang terakhir, karena saya ditugaskan untuk membuka acara ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dan workshop sehari tentang dampak penyalahgunaan narkoba, pencegahan, pengobatan, dan solusi permasalahannya bagi generasi muda dengan resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan karunia-Nya bagi kita semua. Sekali lagi, saya himbau tidak hanya penyalahgunaan atau penanggulangan, pemberantasan, tetapi pencegahan. Nah, di forum ini adalah pencegahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi